Pricebook Mania, balik lagi sama aku Hilmi. Mana nih suaranya para Pricebook Mania yang kemarin sempat ngomel-ngomel gara-gara katanya Vivo V25 Pro itu harganya kemahalan. Padahal sebenarnya wajar ya, karena kan dia itu menghadirkan desain yang premium banget, ditambah lagi terutama pada layarnya yang udah 3D curve design. Tapi nih kalau emang kamu termasuk yang gak mentingin desain layar lengkung, Vivo ternyata menyediakan satu pilihan lain dengan harga paling terjangkau. Bahkan kalau dibandingin sama Vivo V25 5G sekalipun. HP ini juga udah pakai konfigurasi kamera 64 MP OIS Night Camera, punya RAM 8GB plus 8GB extended RAM dengan internal storage 256GB plus 1TB memory expansion. Pakai chipset terbaru MediaTek Helio G99 dan udah support NFC multifunctions. Nah ini dia aku maksud Vivo V25e. Bukan HP Vivo namanya kalau tidak membawa desain yang cantik dan premium. Tapi nih satu hal yang paling bikin aku amazed dari desain Vivo V25e ini adalah teknologi color changing glass yang disematkan oleh Vivo ke bagian bodi belakangnya. Yang bisa berubah warna apabila terkena sinar UV atau sinar matahari secara langsung. Tapi karena memang dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau, jelas kita gak bakal dapetin desain bodi melengkung kayak di V25 Pro ya. Meskipun begitu, menurut aku teknologi 2.5D flat frame design yang dipadukan dengan tingkat ketebalan yang cuma 7,79 mm membuat HP ini feel-nya tetap terasa premium pas digenggam. Oh iya, untuk varian yang bisa berubah warna tadi itu khusus untuk varian warna Sunrise Gold aja ya. Sementara untuk varian warna Diamond Black sayangnya belum bisa. Untungnya untuk kedua varian warnanya udah AG matte finish dengan perlindungan IP54, splash and waterproof nih guys. Namun sayangnya kalau pas kita lihat desain bagian depan alias layarnya, Vivo masih setia dengan desain water drop notch yang menurut aku pribadi desain seperti ini udah cukup lawas ya untuk sebuah smartphone mid-range di tahun 2022. Untungnya sebagai pelipur lara, layar berukuran 6,44 inch yang disematkan Vivo ini sudah memiliki kualitas yang cukup memanjakan mata saat digunakan. Hal tersebut berkat panel AMOLED beresolusi FHD+ 2404x1080 pixels dengan refresh rate mencapai 90 Hz. Pengalaman aku untuk sekedar scrolling, browsing, hingga nonton live streaming video menggunakan HP ini menurut aku rasanya udah nyaman banget ya. Gambar yang dihasilkan terlihat tajam dengan pergerakan yang smooth. Selain untuk kebutuhan multimedia dengan refresh rate yang cukup tinggi, menurut aku spek layarnya udah cukup banget ya buat kalian bisa bermain game. Apalagi Vivo sudah menggunakan chipset gaming terbaru dari MediaTek, yaitu Helio G99 yang dipadukan dengan konfigurasi 8GB plus 8GB extended RAM dan internal storage sebesar 256GB yang masih bisa diperluas hingga 1TB menggunakan microSD. Hasilnya untuk sekedar dipakai buat kebutuhan multitasking ringan seperti membuka beberapa aplikasi, Vivo V25e udah bisa menghandle kebutuhan tersebut dengan baik. Sementara untuk kebutuhan performa kelas berat, sebagai gambaran awal, Vivo V25e ini mampu menghasilkan skor AnTuTu benchmark yang sama sekali tidak mengecewakan. Performanya juga terbukti pas aku pakai buat main 3 game, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, hingga Genshin Impact sekalipun. Untuk game Mobile Legends, aku bisa main dengan aman tanpa ketemu nge-lag. Meskipun untuk settingan grafis dan refresh rate-nya cuma mentok di high aja. Terus pas aku coba buat main PUBG Mobile, hasilnya HP ini juga masih bisa dipakai main dengan nyaman di settingan balance ultra atau HD high. Meskipun kalau dari aku sih ya, lebih menyarankan untuk main di settingan smooth ultra aja ya. Karena bisa ngasih pengalaman bermain yang lebih responsif. Buat yang sering pakai, sensor gyroscope-nya juga responsif loh. Sementara untuk game yang paling berat yaitu Genshin Impact, saran dari aku sih better main di settingan lowest 60 fps aja ya. Karena kita masih bisa mendapatkan pengalaman bermain di FPS yang tinggi dengan stabil. Buat kamu yang cashless ataupun yang sering menggunakan kartu akses kantor dan apartemen, tenang aja karena Vivo V25e ini menyematkan fitur NFC multifunctions yang ada di bodi belakangnya ini.
Kalau emang sewaktu-waktu aku lagi gabut dan pengen ngabisin waktu seharian buat main game dan streaming video pakai HP ini, aku pun udah ngerasa nggak perlu khawatir. Karena pihak Vivo mengklaim bahwa baterai 4500 mAh di HP ini mampu dipakai untuk memutar video selama 7 jam, dipakai buat main game PUBG selama 8 jam, dan bisa juga dipakai untuk kebutuhan perekaman video selama 4 jam non-stop. Bahkan untuk pengecasannya pun, Vivo V25 ini sudah menggunakan teknologi 44 watt flash charge, sehingga diklaim bisa mengisi baterai hingga 58% hanya dalam waktu 30 menit aja loh. Selain cepat, proses pengecasan di HP ini juga udah tergolong aman banget, karena sudah dipadukan dengan teknologi 24 Dimension Security Protection. Nah, kalau kita ngebahas soal klaim dari perekaman videonya tadi, aku rasa seharusnya kualitas kameranya tuh udah lumayan banget ya. Pas aku pakai untuk kebutuhan foto-foto, lensa utama 64 megapiksel OIS night camera yang ditemani dengan 2 megapiksel super bokeh dan super makro kamera di HP ini mampu menghasilkan kualitas foto yang cukup detail. Warnanya juga terlihat menarik, yang bahkan menurut aku karakter fotonya udah ready to post di sosial media, baik foto kondisi siang ataupun malam hari. Apalagi buat kamu yang hobi explore hasil foto. Vivo V25 ini juga menyediakan beberapa fitur menarik nih. Mulai dari bokeh flare portrait yang mampu bikin foto bokeh malam hari kamu jadi lebih sinematik, double exposure yang bikin foto kamu memiliki sentuhan artistik, hingga lensa kamera depan beresolusi 32 megapiksel yang mampu memberikan hasil foto yang terlihat tajam dan natural. Namun sayangnya untuk fitur eye autofocus yang dibawa cuma bisa diaktifkan untuk kamera belakang aja ya. Sementara untuk kamera depannya masih belum support autofocus. Pindah ke hasil perekaman videonya. Vivo V25i mampu merekam di resolusi maksimal 1080 pixel 60 fps. Hasil videonya pun menurut aku udah oke dengan karakter warna yang natural, cuma memang masih kurang stabil. Nah untungnya Vivo juga menyediakan fitur stabilisasi berbasis OIS dan EIS dengan catatan resolusi maksimal perekamannya berubah menjadi 1080 pixel 30 fps aja. Bahkan beberapa fitur perekaman video menarik seperti slow-mo, time-lapse, vlog movie hingga dual view juga masih disediakan oleh Vivo selayaknya di seri Vivo V25 Pro kemarin. Dengan harga selayaknya di angka 4 jutaan, menurut aku Vivo berhasil mengembalikan kembali roh Vivo V series seperti yang seharusnya. Mulai dari desain mewah 2.5D flat frame design yang disupport dengan teknologi color changing glass, punya kualitas layar yang cukup oke, performa gamingnya juga nggak mengecewakan, hingga sektor kameranya yang cantik dengan banyak fitur menarik. Kalau misalnya nih aku ditanya, nih kira-kira Vivo V25 ini cocok untuk siapa ya? Menurut aku Vivo V25 ini cocok untuk kalian yang punya jiwa kreatif. Terus suka banget yang mengabadikan momen dengan hasil foto yang sinematik dan juga artistik. Gitu. Coba, tapi menurut kalian gimana nih mengenai handphone ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih untuk para Pricebook Mania yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Aku mau ngingetin untuk jangan pernah lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya Pricebook, Pricebook Beauty, Pricebook Otomotif, dan juga Cryptobook. Hilmi pamit, bye-bye!